Hidup dan bekerja berdampingan dengan teknologi berlandaskan kecepatan bukan berdasarkan mutu dan rendahnya penghargaan, akhirnya hanya menghasilkan ketidakpuasan. Dari sini muncullah gerakan slow living sebagai antitesisnya. Slow living bisa diartikan melambatkan kehidupan. Gerakan melambat ini bukan berarti bermalas-malasan dan ogah bekerja. Justru gerakan ini mengajak setiap individu kembali memikirkan prioritas hidup dan cara untuk mencapainya guna memperoleh hasil yang bermutu. Vincenzo Di Nicola, guru besar psikiatri Universitas Montreal, Kanada, sekaligus Presiden Asosiasi Psikiatri Dunia, menjelaskan, perkembangan teknologi yang begitu cepat menghasilkan pola hidup cepat yang sejatinya tidak dimengerti oleh manusia itu sendiri. Kecepatan dianggap sebagai standar. Kehidupan pribadi, pendidikan, dan pekerjaan dijalankan berdasarkan kecepatan tanpa mengetahui mana aspek-aspek yang harus dilakukan secara cepat dan mana yang harus dilakukan secara terperinci. Di Nicola menerangkan, berhenti sejenak untuk melihat kembali hasil pekerjaan dan bercermin dari pengalaman itu semakin jarang. Bergerak dan terus bergerak, hasilnya adalah ketidakpuasan. Di Cina terjadi dua kubu reaksi atas tuntutan kehidupan serba cepat. Tangping alias lonjoran dan Bailan alias masa bodoh. Tangping menurut para pengamat sosial masih relatif positif karena anak muda menuntut kebebasan menentukan karier dan pekerjaan mereka dengan alasan kebahagiaan dan mutu hidup. Pilihan pekerjaan mereka tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat arus utama, tetapi dikerjakan dengan senang hati dan bersungguh-sungguh. Adapun Bailan sudah apatis bekerja ala kadarnya karena tahu tidak akan pernah dihargai. Penganut Bailan ini hidup dengan sistem autopilot tetapi tidak tahu akan terbang kemana. Fenomena ini menjadi beban pikiran bagi para ahli ekonomi Cina karena negara mereka sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang besar untuk memajukan perekonomian. Pada 2004, wartawan asal Kanada Carl Honor menerbitkan buku berjudul Praise of Slowness, How a Worldwide Movement is Challenging the Cult of Speed, yang dihimpun pengalamannya meliput dampak pengagungan kecepatan terhadap berbagai sektor kehidupan dan industri. Hal-hal intrinsik menjadi penting karena kinerja setiap individu dipengaruhi oleh kesehatan dan keterbukaan komunikasi lingkungannya. Yang menjelaskan pentingnya manusia memiliki hubungan yang manusiawi dengan teknologi. Artinya, menyadari bahwa teknologi adalah alat untuk mendukung kinerja manusia, bukan penentu nasib. Mental fear of missing out atau FOMO menjadi hal yang harus ditilik kembali oleh individu dan lembaga. Tidak semua hal harus dikejar dan tidak semua tren harus diikuti. Pendekatan ini bisa menurunkan konsumerisme.